Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube di Layar 4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Oh iya nih, dari mana aja teman-teman yang udah nontonin video aku ini, boleh ketik di kolom komentar. Dan lagi ngapain aja teman-teman yang lagi nontonin video aku ini, boleh dong diketik di kolom komentar. Ini aku mau bikin pastel isi ubi ya teman-teman. Biasanya kan kalau pastel itu orang suka ngisinya kentang dan juga mie. Kali ini aku mau bikin isi ubi. Ini adalah salah satu makanan favoritnya anak-anak. Ini banyak sekali orang jual cemilan seperti ini waktu aku masih tinggal di Tanjung Balai Karimun ya teman-teman. Ini aku dapat resepnya dari teman aku yang tinggal di Tanjung Balai Karimun karena dia jualan pastel isi ubi. Hari ini aku sangat merindukan makanan ini dan jadinya untuk pagi ini aku eksekusi aja. Ini untuk ubinya udah aku potong-potong teman-teman. Aku motongnya dadu. Lanjut di sini aku mau cuci bersih dulu untuk ubinya agar getahnya hilang. Karena kan ubi ini getahnya banyak ya teman-teman. Ini juga salah satu makanan favorit anak-anak. Tadi aku juga udah rebus untuk cabenya. Kalau untuk cabenya di sini aku menggunakan cabai kering. Lanjut di sini aku udah siapkan bahan kulitnya. Aku memakai 500 gram tepung segitiga biru dan 30 gram tepung maizena dan air sebanyak 180 ml. Sesuaikan aja teman-teman dengan tingkat kelembekan tepungnya. Nah ini aku juga udah cairkan margarin sebanyak 100 gram. Untuk cairannya jangan terlalu encer kali ya teman-teman, udah meleleh. Lanjut aja dimatikan kompornya biar aja dulu dia mencair sendiri seperti ini ya teman-teman. Nah ini adonannya udah aku siapkan semua. Lanjut aja di sini kita campur untuk tepung maizenanya ke dalam tepung terigu. Dan juga di sini aku udah tambahkan garam ya teman-teman. Lanjut di sini aku masukkan untuk margarin yang udah dicairkan tadi. Ini aku aduk ya teman-teman. Kita aduk sampai adonannya udah berpasir gitu ya. Nah ini aku ngaduknya pakai tangan aja ya. Sebelumnya tangan aku udah aku cuci bersih ya teman-teman. Nah aduk terus sampai adonannya udah berbentuk pasir. Kalau udah baru ditambahkan air ya. Tambahkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman, jangan langsung dituangkan semuanya, takutnya nanti keenceran. Ini adonannya udah kalis ya teman-teman. Kalau udah kalis seperti ini, lanjut aja diistirahatkan agak setengah jam ya teman-teman. Nah jangan lupa ditutup menggunakan kain sarbet yang bersih agar untuk adonan kulitnya nggak kering. Ini aku siapkan dulu untuk bahan-bahan yang mau dihaluskan. Nah di sini aku mau kupas-kupasin dulu bawangnya sambil tadi nungguin cabai kering yang udah aku rebus tadi ya teman-teman. Nah ini semua bahan udah aku siapkan, udah ada cabai kering udah direbus tadi, ada bawang merah, ada bawang putih, ada bubuk jintan dan juga ada udang kering ya teman-teman. Nah ini semua bumbu dihaluskan ya. Ini aku menggunakan blender legend aku aja teman-teman. Nah ini aku masukkan untuk cabai kering yang udah direbus tadi. Nah ini aku masukkan juga untuk udang kering. Lanjut aku tambahkan untuk bubuk jintannya juga ya teman-teman. Nah ini kita wajib menggunakan bubuk jintan ya teman-teman agar nanti aromanya itu wangi. Nah ini udah selesai aku haluskan. Lanjut aja di sini aku mau tumis dulu untuk semua bahan-bahan yang udah aku haluskan tadi. Tumis semua bumbu hingga tanak ya teman-teman. Nah hingga bau langunya hilang.
Nah ini kalau udah tanak seperti ini, lanjut aja masukkan untuk ubi yang udah kita potong-potong tadi ya. Ini ubinya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Tambahkan juga air biar ubinya itu cepat empuk. Nah ini salah satu kuncinya adalah di bumbu kare atau bumbu kari ini ya teman-teman. Nah ini aku pakai bumbu kari merek racikan ya teman-teman. Nah ini aromanya wangi sekali dari bumbu kari dan bumbu jintan serta udang tadi teman-teman. Ini aku tambahkan kaldu jamur, gula pasir dan juga garam. Jadi nanti untuk rasanya itu pedas manis gurih dari rasa udangnya dan wangi dari si bumbu kari dan jintannya. Menurut aku istimewanya masakan yang satu ini adalah dari si bumbu karinya itu ya teman-teman. Ini untuk isiannya juga udah matang. Lanjut aja di sini aku mau pindahkan ke dalam mangkoknya ya teman-teman. Nah dan lanjut sambil nunggu dingin untuk bumbunya tadi, ini aku mau bagi aja untuk adonannya. Ini udah aku bulat-bulatkan teman-teman. Ini aku nimbangnya kurang lebih sekitar 20 gram gitu. Sambil kita mencetaknya ditutup dulu ya teman-teman agar adonan kita itu enggak kering juga. Nah ini aku pipihkan menggunakan rolling pin ya. Nah ini kita pipihkan terus hingga sesuai dengan bentuk yang kita inginkan dan juga dengan tingkat ketebalannya ya teman-teman. Ini juga salah satu kue favoritnya anak-anak kalau di rumah ya teman-teman, apalagi kalau di bulan puasa anak-anak senang kali dengan makanan yang satu ini. Tapi anak-anak kurang suka dengan yang isi kentang dan juga dengan yang isi mie. Dia paling suka kalau isiannya ini adalah ubi. Gak tahu ya teman-teman, mungkin anak-anak itu dari kecil udah pernah juga makan makanan seperti ini waktu kami masih tinggal di Tanjung Balai Karimun dulu. Jadinya anak-anak itu nggak terbiasa dengan yang isi kentang dan juga yang isi mie. Kalau udah lanjut aja di sini aku mau aku isinya 1 sendok gitu ya teman-teman. Nih aku cetaknya pakai tangan aja, nggak pakai cetakan. Lanjut di sini aku pipihkan bagian pinggir-pinggirnya itu ditekan-tekan ya teman-teman agar nanti untuk isiannya itu enggak keluar-keluar atau enggak lepas gitu. Dan setelah itu ini aku cubit-cubit di bagian pinggirnya itu hingga dia membentuk seperti apa ya, ini seperti motifnya itu kayak seperti spiral gitu ya teman-teman, menggulung-gulung itu. Nah cubit-cubit terus hingga sampai bentuknya ke ujung ya. Nah ini aku masih kikuk kalau untuk membentuk seperti ini karena kadang-kadang aku juga menggunakan cetakan, tapi untuk kali ini aku coba pakai tangan aja. Nah ternyata pakai tangan menurutku lebih cepat ya teman-teman ketimbang pakai cetakan. Kadang kalau pakai cetakan itu suka melebar-lebar gitu juga. Nah ini aku bentuk terus ya, kita bentuk sampai adonan tadi habis ya teman-teman. Caranya masih sama seperti tadi. Kalau untuk di tempat aku tinggal sekarang gak ada loh teman-teman orang jual isiannya yang ubi ini. Kalau untuk mie dan kentang banyak, tapi kalau untuk di daerah Tanjung Balai Karimun rata-rata lebih banyak orang jual pastel ini ubiannya, maksudnya tuh isiannya ubi ya teman-teman. Kalau di Tanjung Balai ini orang nyebutnya epok-epok, makanya sampai sekarang anak-anakku juga nyebut jajan yang satu ini dengan sebutan epok-epok. Kadang-kadang orang sini suka bingung kalau anak-anakku nanya jajanan ini epoknya harganya berapa. Jadi orang sini suka bingung ya teman-teman, karena dia taunya ini namanya pastel. Dan ponaan pun juga suka kalau aku udah bikin makanan ini, ponaan pun juga suka karena dengan isiannya tadi katanya enak, wangi dan gurih. Nah ini aku sengajanya bikin banyak ya teman-teman biar nanti bisa
dibagikan untuk ponaan, dan ini juga nanti mau aku sisakan untuk abang Raja yang besok pulang dari asrama. Nah ini karena aku bikinnya di hari Sabtu, kebetulan abang Raja nggak pulang, jadinya aku sisain nanti untuk di hari Minggu. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Semoga teman-teman terhibur dan juga teman-teman ambil aja ya manfaat dari video aku ini. Bagi teman-teman yang udah mengunjungi video aku ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah ini juga bisa kita jadikan untuk ide usaha teman-teman, apalagi beberapa hari lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Jadi banyak nanti kan yang berburu takjilan, bolehlah teman-teman coba-coba bikin menu satu ini buat salah satu untuk jualan jajanan pasarnya. Dan juga bagi teman-teman yang mau stok untuk takjilan berbuka puasa, bisa juga ya teman-teman dijadikan frozen food. Ini juga tahan di dalam kulkas 1 bulan kalau kita nyimpannya di dalam freezer. Nah ini untuk pastelnya udah matang ya, lanjut aja. Di sini aku mau tiriskan terlebih dahulu. Ini bikin setengah kilo aja, hasilnya banyak ya teman-teman. Dan untuk ubinya aku tadi itu memakai sebanyak 1 kilo ya teman-teman. Nah ini hasilnya cantik sekali, dan untuk kulitnya itu garingnya tahan lama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.